Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam jumpa lagi dalam resensi buku. Buku ini menarik karena ditulis oleh spiritualis, yaitu Bapak Ardhono, ya, di lereng Gunung Lawu. Dengan judul Sunan Lawu Lepasnya Keakuan. Ya. Buku ini diterbitkan oleh Eden Publica, ya. Mungkin teman-teman yang pernah di Eden mengenal sekali tentang Mas Ardhono. Ya, buku tentang laku spiritual ya. Jadi orang-orang yang pernah merenung, bertapa, atau berpuasa, atau melakukan permenungan itu akan menemukan jati dirinya lah. Buku ini memandu ya, atau memberikan pengalaman ya dari seseorang yang senang melakukan pertapaan dalam masa kini ya, laku penyepian gitu ya, atau puasa ngerame ya, pergi ke gunung untuk melakukan evaluasi diri atau introspeksi diri, atau melakukan sesuatu yang jarang dilakukan seorang. Karena penemuan-penemuan itu bisa secara ilmiah, penelitian bisa melalui permenungan. Nah, itu akan melakukan perjalanan jumbuing Kaulo Gusti. Jadi ingin menemukan jati diri lewat permenungan di kesunyian. Dalam hal ini adalah di Gunung Lawu. Baik, beberapa buku ini menjelaskan atau menerangkan tentang makna situs dusun ngelurah. Nah, apa itu ngelurah itu nanti kita bahas. Kemudian makna situs pertapaan Pringgodani, kemudian makna situs Cemoro Sewu, dan makna situs tempat di mana Brawijaya V itu mandito, nah, atau lepas dari kerajaan Majapahit ya, kemudian mandito. Nah, biasanya orang-orang yang sukses itu malah justru mandito di akhir, bukan kekalahan dalam arti kalah melawan hawa nafsu, tapi berhasil melawan hawa nafsu, sehingga setelah selesai di dalam tahta kerajaan dia melakukan pertapaan. Ya, itu sebuah perjalanan spiritual dari seorang raja menjadi seorang pertapa. Ini yang dialami oleh Brawijaya V. Nah, di dalam, kalau kita pernah ke Gunung Lawu, ya itu akan menemukan Gunung Cetha ya. Ini saya pernah ke sana, memang ada keunikan, keanehan. Candi tapi puncaknya kotak seperti Ka'bah. Nah, ini Candi Cetha. Nah, jadi kalau candi-candi yang lain itu kan stupa gitu ya, atau puncaknya itu seperti Borobudur, Prambanan, dan candi-candi yang lain itu menggambarkan stupa. Tapi kalau kita ke Candi Cetha, puncaknya itu kotak seperti Ka'bah. Nah, ini menggambarkan memang kalau dalam kisah yang lain, Brawijaya itu di akhir hayatnya masuk Islam, tapi masuk Islam dengan gaya pertapaan. Karena seorang Nalendra ya, kemudian dia atas nasihat Sunan Kalijaga, karena Anda adalah seorang Nalendra maka pantasnya menjadi pertapa. Nah, pilihan tempat yang dipilih adalah puncak Gunung Lawu, yaitu di Candi Cetha. Itu ada makna-makna yang terkandung di dalamnya. Maka Lawu
itu maknanya adalah uwal kalau dibaca dari kanan. Itu uwal, kalau dari kiri Lawu. Nah, karena kenapa Gunung Lawu? Lah ini karena puncak dari perjalanan spiritual Brawijaya, ya, maka kalau dari kiri ke kanan Lawu, kalau dari kanan ke kiri itu uwal. Karena uwal itu dalam bahasa Jawa, dalam bahasa Indonesia itu lepas. Nah, lepas dari segala pekerjaan Brawijaya sebagai ratu menjadi seorang pertapa. Ya. Jadi kenapa Gunung Lawu? Ya ini ke puncak spiritual, ya namanya penyatuan diri dengan Tuhan, ya, atau jumbuhing kawula Gusti. Jadi di dalam Jawa itu memang istilah manunggaling kawula Gusti itu sudah biasa. Jadi bisa diartikan secara filosofis, yaitu pendekatan diri kepada Tuhan, kepada Allah, ya, lepas dari segala kegiatan duniawi. Nah, karena sudah menjadi lumrah manusia unggul masa itu biasanya memang ke pertapaan untuk menemukan dirinya, maka sebut dengan manunggaling kalau Gusti. Ya, uwal itu lepas dari dunia itu. Nah, lepas dari pekerjaan-pekerjaan duniawi, kalau sekarang ya jabatan-jabatan tinggi dan sebagainya, maka sangat relevan sekali dalam pendidikan masa kini. Ada orang yang lepas dari duniawi tapi masuk bui, ya, masuk penjara, tuduhan korupsi, tuduhan kejahatan yang lain. Tapi Brawijaya awal dari dunia menuju pertapaan, yaitu pertapaan Lawu. Nah, ini yang sangat menarik sekali untuk kita baca untuk generasi sekarang ini. Maka kalau Eden menerbitkan buku ini sangat tepat, karena ya supaya terbaca banyak kalangan bahwa uwal, ya, atau lepas dari duniawi itu sangat penting untuk masa-masa kerajaan yang sangat jaya. Majapahit itu sampai kini kan negara terbesar di Asia justru, ya, karena kekuasaannya sangat luas sekali dan dia tinggalkan menjadi pertapa di Gunung Lawu. Nah, ini kan sebuah pembelajaran bagi kita semua untuk bahwa sebesar apapun tahta kerajaan harus ditinggalkan ke Gunung Lawu menjadi pertapa. Nah, kalau kita baca sejarah lebih dalam itu atas nasihat Sunan Kalijaga, karena kerajaannya kemudian menjadi lepas yang dipegang oleh anaknya Raden Fatah di Demak. Nah, itu untuk menghindari pertumpahan darah yang lebih besar lagi, maka sifat wal ini lebih bagus supaya pergantian kekuasaan tidak terlalu menjadi resiko pertumpahan darah. Nah, ini yang sangat semut sebenarnya, bagus sekali, yaitu pergantian kekuasaan dari Majapahit ke Demak. Karena itu kalau dalam kisah ini kan terjadi peperangan antara kekuatan timur dan kekuatan barat. Nah, itu. Baik, kita lanjutkan ke filsafat Uwal Brawijaya tadi. Setelah itu maka dia menjadi pertapa di Gunung Lawu, dan kalau kita lihat di sekitar Candi Lawu tadi, Candi Cetha, itu masyarakat Islam di sana sangat kental sekali. Ya, Islam gaya percampuran antara Jawa, Islam, Hindu, Buddha di sana, tetapi ciri khas keislamannya sangat kuat sekali. Kalau kita perhatikan ya di sana, candinya itu aja unik, ya. Candi puncaknya bukan stupa tapi malah kotak, menggambarkan seperti Ka'bah gitu, ya. Itu artinya saya kurang tahu, nanti ada penelitian lebih lanjut kenapa
puncak dari Candi Cetha itu tidak berupa stupa tapi kotak persegi kubus. Itulah ini yang perlu kita pelajari lebih lanjut. Kalau di resensi sebelumnya kan kami gambarkan Borobudur, relief-reliefnya itu seperti masa-masa zaman Sulaiman gitu ya. Nah sekarang kita beranjak ke Candi Cetha juga puncaknya seperti Ka'bah ini, apakah memang bentuk pendakwahan Islam masa itu, bagaimana percampuran budaya, percampuran keyakinan atau asimilasi dan lain sebagainya, simbol-simbol bangunan itu menggambarkan sebuah persentuhan spiritual. Ya, kalau kita lihat Brawijaya itu kan dalam sejarahnya memang menikah dengan Dewi Cempo dari Indochina itu yang sudah beragama Islam. Dan itu kalau kita lihat di makamnya di Rembang sana, itu kelihatan sekali ada silsilah kerajaan Brawijaya. Maka kalau Sunan Kalijaga memberi nasihat untuk supaya lepas dari kerajaan, kemudian bertapa di sana, membangun masyarakat di kaki Gunung Lawu atau di Candi Cetha dan sekitarnya, itu sangat masuk akal. Nah inilah sebuah kisah kerajaan kemudian menuju spiritual. Maka ada istilah namanya harga dalem. Dalem artinya aku. Pengertian aku di sini adalah budi. Ya, budi manusia mempunyai potensi dan kemampuan untuk menangkap mekanisme atau sistem yang bekerja dalam tubuh kita. Jadi ya pambudi dalam bahasa Jawa, ya, atau laku dari duniawi ke ukhrawi. Ya, itu yang melepaskan keakuannya. Maka sangat wajar yang tadi saya katakan manunggaling kaulo Gusti. Jadi setelah dia melakukan perjalanan duniawi sampai menjadi raja, nah, maka kemudian diakhiri dengan pertapaan yang menuju manunggaling kaulo Gusti. Nah, walaupun pengertian ini perlu kita kaji lagi, ya manunggaling kaulo Gusti bukan secara fisik, tapi secara batiniah, yaitu akan kembali kepada ketuhanan, di mana manusia itu fana, ya, sehingga perlu adanya akhir dari pilihan hidup, yaitu akhirat. Ya, kalau dalam perspektif Islam begitu, tapi dalam perspektif masa itu, ya istilah manunggaling kaulo Gusti itu sangat populer sekali di dalam masyarakat spiritual. Ya, jadi untuk lebih lanjut kita bisa baca atau terangkan tentang siapakah Mas Hardono itu. Ya, Mas Hardono lahir di Tawangmangu, Karanganyar, Jawa Tengah. Nah ini bahkan bersahabat dengan Profesor Dr. Damarjati Supardja dari UGM. Jadi tidak hanya istilah sekarang itu petapa yang kaleng-kaleng, ya, ini sangat dekat dengan guru besar ini. Buku yang pernah ditulis juga yaitu Menapaki Jejak Sunan Lawu Menuju Revolusi Spiritual. Kemudian menulis lagi yaitu Nabi Abdam Turun di Jawa. Kemudian menulis juga Sistem Pemerintahan Ratu Tanpa Mahkota. Nah ini jadi banyak sekali karya Mas Hardono ini, tetapi tentang spiritual yang banyak. Oke, sampai di sini mudah-mudahan kita menjadi manusia yang dari duniawi yang sangat kasar menjadi ukhrawi yang sangat halus, manunggaling kaulo Gusti dalam perspektif kekinian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.